student di Jerman biar ngirit kayak gitu. Pisang Afrika. Ini makanan langka di sini. Buku pertama langsung hype gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo guys, welcome back to Mamut Podcast. Podcast ngarang. Konten baru. Guys, hari ini lagi kita udah mau bikin 2 konten ini hari ini. Untuk hari ya. Masih ada yang lainnya. Masih ada satu lagi. Karena Mbak Aida schedule-nya luar biasa. Ini dosen kita ini schedule-nya tuh menyesuaikannya tuh. Masa kita terakhir ketemu kapan? Summer kan? Iya. Bulan Agustus. Setengah tahun yang lalu. Setengah tahun yang lalu coba kita ketemunya tuh setengah tahun yang lalu. Kalau kalian scroll videoku ke bawah itu berapa bulan yang lalu itu terakhir ketemu sama Mbak Aida. Baru ketemu lagi sekarang karena Mbak Aida sibuk ujian ya Mbak ya. Iya, sibuk siap-siap ujian. Sebentar lagi yang mau jadi dokter. Amin. Dan mau pulang ke Indonesia. Aku pengen pulang juga Mbak. Aku juga pengen pulang. Jadi aku culik dulu aku biar punya konten-konten yang banyak sama Mbak Aida sebelum Mbak Aida pulang. Tapi nanti mungkin insya Allah sebelum Mbak Aida pulang kita mau naik sepeda. Summer naik sepeda. Asik tuh, asik. Ya? Naik sepeda. Aku Karena suka sepedaan. Mbak Aida suka sepedaan dan aku nggak punya sepedanya. Gimana? Kita bisa pinjam sepeda kota. Sepeda kota bisa. Tapi kurang nyaman gak sih Mbak sepeda kota atau enak-enak aja? Kayaknya Enak berat aja, gak itu sih? malah bisa jadi cukup, tapi kan giginya bisa diganti yang paling ringan. Dan itu aku pernah bikin trip pakai sepeda kota. Jadi sepeda kota itu kan gratis asal tidak lebih dari 30 menit. Nah, aku bikin trip lama banget tuh, 3 jam gitu dari sini ke Harbu yang paling ujung kota. Dan sebelum 30 menit aku pindah ganti sepeda. Jadi kita harus nyari gitu. stasiun sepeda kota di setiap tempat gitu. Asik gitu. Trik-triknya student di Jerman biar ngirit kayak gitu. Iya, Emang mahal kalau sewa mahal? Enggak. Kalau sehari itu 20 euro. Bisa Sehari 20 ya. bisa seharian atau 1 jam berapa gitu. Aku nggak punya aplikasinya sih, coba nanti ya kita kalau betul. ikutin konten kita naik sepeda keliling Hamburg. Sekarang konten kita ngobrolin, aku tuh penasaran banget lihat Instagramnya Mbak Aida tuh tentang bukunya yang Novel pertama. yang novel itu novel pertama ya. Itu kayaknya tuh lebih apa tuh sukses lebih sih. Lebih Sukses ya daripada yang Tango and Sadimin waktu itu kita udah pernah bahas ya. Ada spoilernya dikit kalau mau kalian lihat di bawah video, di scroll videoku. Nah, ini yang lebih hype ya, Jati Sabah itu. Lebih hype dan udah cetak ulang beberapa kali sebetulnya Jati Sabah. Karena mungkin itu tentang TKW, tentang desa juga di Indonesia, gitu, desa di Jawa Selatan dan permasalahan TKW. Ada juga kepercayaan masyarakat lokalnya, seni-seni lokal kayak Jatilan. Tokoh utamanya itu dukun Jatilan sama TKW. Tapi itu nggak basic on true story, right? Iya, Bukan. beberapa iya, tapi itu nggak bener-bener true story lah. Jadi saya punya banyak tetangga yang TKW dan cerita mereka itu menarik banget gitu. Ada sedihnya, ada sukanya. Nah, dari cerita itu saya olah jadi Jati Sabah. Gitu. TKW dan human trafficking atau perdagangan manusia. Kan itu sempat jadi isu yang sangat populer beberapa tahun terakhir tuh. Oke. Itu kalau menurut Mbak Aida atau memang menurut semuanya atau menurut Gramedia itu memang lebih laris sama Tango and Sadimin. Aku kurang tahu kalau itu ya, maksudnya kayak itu kebetulan yang satu Grasindo, yang satu Gramedia, sama-sama anaknya Gramedia tapi agak perusahaan yang berbeda dan saya kurang tahu. Tapi yang jelas yang Jati Sabah tuh menerbitnya bukan Gramedia. Gramedia tapi anaknya Gramedia, Grasindo gitu istilahnya gitu. Nah kalau yang Tango benar-benar Gramedia gitu. Jadi Gramedia kan ada banyak tuh namanya cabang ini.
Ya kalau masalah laris atau enggak itu, tapi buku pertama langsung hype gitu. Alhamdulillah. Sebetulnya ya enggak hype amat, tapi lumayan lah gitu. Aku tuh kan kalau dari sampul bukunya, aku nggak tahu ya, aku kan tidak tahu menau tentang sastra gitu, walaupun bapakku dulu kuliahnya sastra. Tapi apa tuh namanya, kalau dari pandangan orang awam, tampilan ininya, covernya lebih menarik Tango dan Sadimin ya, warna colorful gitu. Jadi kalau Jati Sahabat tuh kayak, kalau dilihat dari tampilan luarnya tuh kayak apa tuh, kayak yang terbaru oranye, warnanya oranye. Covernya dirubah-rubah, ganti-ganti itu covernya. Gitu. Jadi itu udah diterjemahkan bahasa Inggris juga, dan itu sempet pamerkan di Frankfurt Book Fair di Jerman ini 2015 ya. Terus di London Book Fair juga pernah 2016. Nah itu covernya beda lagi. Jadi memang kalau dicetak ulang kan mereka mau fresh gitu loh, sesuatu yang baru gitu covernya. Itu kalau menurut Mbak Aida ya, aku sebagai orang film, seorang film pasti lebih suka visual kan. Itu kalau dibikin filmnya, kira-kira saya berharap nih. Ya kayaknya bakalan naik ya, kayak itu tulisan layangan yang baru, layangan putus itu kan penulis ini, dia penulis terus nulis di Facebook ya, terus malah jadinya terus ya. Kalau Jadi Sahabat tuh saya harap sih kalau difilmkan mungkin karena novel ini tuh sebenarnya filmis Mbak, jadi adegan-adegannya itu mirip film, karena saya nulis novel itu juga selalu membayangkan adegannya seperti film, karena saya juga suka film sebetulnya gitu. Jadi ini kan desa, terus jatilan, terus kejar-kejaran, jadi itu pokoknya dramatik banget. Jadi kalau di film ini tuh bagus. Ya semoga ini ada sutradara. Ada sutradara MD. Sekarang kayaknya apalagi lokal banget. Sekarang film-film juga banyak larinya bukan lagi settingnya kota tapi desa kayak gitu. Kayak Sang Penari itu kan juga dari novel itu. Sang Penari, oke. Pasti Mbak. Kayaknya aku tahu sih. Yang ronggeng itu loh. Tapi tapi itu kalau menurut aku ya, menurut aku kurang Mbak. Itu 2016 kan? Aku kurang tahu. Kayaknya kalau nggak salah, kalau itu Iva sutradaranya. Kalau nggak salah itu masuk itu bukan film panjang kan? Enggak, film panjang. Film panjang juga ya. Iva Isfansyah si menantunya Karin yang garap. Masalahnya gini Mbak, kadang-kadang permasalahan tuh kalau buku dia difilmkan dan tergantung sutradaranya juga sih. Betul. Itu tidak sesuai dengan apa yang ada di isi bukunya gitu. Ya karena bukunya kan panjang. Bukunya panjang, sutradara harus ngambil beberapa dan meninggalkan yang lain. Jadi memang harus di-cut. Terus kalau buku difilmkan itu kan interpretasi sutradara. Sementara buku kan dibaca banyak orang tuh, yang interpretasinya itu beda-beda, kadang-kadang nggak match gitu. Merasa sering kali kalau buku difilmkan itu jadinya aku lebih suka baca bukunya nih, lebih lengkap kayak gitu. Tapi menurut saya ya itu risikonya sih. Kalau menurut Mbak Aida, buku yang dibikin film itu yang sesuai itu kira-kira ada nggak yang Mbak Aida perhatikan kira-kira? Kadang-kadang filmnya juga kadang bisa lebih bagus daripada bukunya sebetulnya. Gitu. Karena saya menikmati membaca buku dan menonton film, kadang-kadang juga saya bisa paham gitu. Ini memang nggak semuanya diangkat, tapi beberapa memang saya juga cukup kecewa. Jadi misalnya ini nih, Negeri Van Oranje nih, tahu nggak film perjalanan itu loh, yang traveling atau itu 99 Cahaya di Langit Eropa, si Hanung Acha Septriasa dan siapa itu. Tahu. Jadi itu penulisnya Hanum juga ya? Bukan, Hanum Salsabila Rais, penulisnya yang anaknya Amin Rais itu. Itu teman SMP Mbak. Itu kalau inget objek tesis disertasi saya. Iya. Saya meneliti bukunya itu lebih serius daripada filmnya. Gitu. Bukunya itu membahas hal-hal yang sangat-sangat aku belum kultur, budaya, agama kayak gitu. Tentu saja film kan nggak bisa seserius itu gitu loh. Tapi itu kayaknya dari basic ceritanya Hanum dan suaminya ketika mereka kuliah di Austria. Itu, tapi beberapa juga ada yang bagus. Misalnya film yang
siapa ya film Indonesia yang diangkat dari novel itu siapa sih? Dalam Lindungan Ka'bah kayak gitu aku suka tuh. Oh, itu aku suka. Laudia Cynthia Villa Reva Estemat kayaknya. Itu perempuan berkalung sorga. Salah. Ya maaf. Itu bagus. Bumi Manusia juga ya, yang barusan booming itu juga tentu saja kalau mau tahu sejarah Indonesia baca novelnya. Kalau filmnya itu cuma kisah cinta doang, tapi menggambarkan apa ya, setting, acting bagus. Oh gitu. Daripada kalau bukunya kan anak muda malas baca kan. Nonton mau gitu. Iya, jadi, itu tujuannya ya, gitu. Gak apa-apa. Makanya bayangannya Mbak Aida tuh kalau divisualkan jadinya. Bukunya itu akan lebih hype yang Jati Sabah atau yang Tangguh dan Sadimin. Kalau realistis masih bagus Jati Sabah sebetulnya, karena itu ada kisah cinta. Jadi ada kisah cintanya. Iya sih, kalau ada kisah cinta tuh pasti keluarga, masalah keluarga gitu. Jadi sedih, cukup sedih gitu. Kalau Tangguh dan Sadimin itu cerita orang-orang yang kuat, orang-orang yang nekat kayak gitu, yang bertahan. Kalau Jati Sabah tuh sedih gitu ceritanya. Tokoh utamanya cewek ini akhirnya ditangkap polisi karena dia kan sebetulnya, baca lagi. Tolong dibeli bukunya di Gramedia masih ada. Masih di Gramedia. Online juga ada sebetulnya, Gramedia digital gitu. Jadi misalnya kalau yang di Jerman kalau nggak bisa dapat fisiknya, beli online aja. Tolong teman-teman yang ini penyair tolong dibeli bukunya nanti di sini. Iya, di sini. Jati Sabah. Tangguh dan Sadimin. Ngomong-ngomong, kita punya pisang goreng. Aku lagi goreng pisang nih. Mbak Aida, ternyata kebetulan hari ini aku mau bikin video sama Mbak Aida tuh aku tuh nggak janjian ya Mbak ya. Kita nggak ngomong, aku cuma bilang kita mau mukbang mie doang ya. Nggak tanya juga mau makan apa. Pokoknya percaya. Ternyata kita ini salah satu favorit saya kalau di Indonesia. Pisang goreng. Tapi di sini nggak ada pisang goreng Indonesia, adanya pisang Afrika. Apa bedanya Mbak? Bedanya apa? Pisang kalau di Indonesia pisang raja ya. Kan ini kan krenyes gitu loh. Ini koyo Ambon Angka seperti Ambon Angka malah ngomong Jawa. Gak apa-apa. Saya kan followernya ada banyak orang Jawa. Apa ya, kapok jelas bukan, karena ini panjang. Kalau kapok kan pendek. Iya, pendek dan besar. Ini loh Mbak, pisang apa tuh yang pisang tanduk. Iya betul. Iya kan? Tanduk, benar. Kadang pisang tanduk juga lebih gede, tapi kadang kita juga bisa nemu pisang Afrika yang lebih gede. Betul. Ini tuh enak, karena kalau di sini beli pisang goreng itu pakai pisang buah digoreng. Kan nggak enak ya Mbak belinya. Ini jadi sambil kita ngobrol-ngobrol, silahkan Mbak dicoba pisang goreng buatan aku, buatan mama muda. Aduh, aku boleh coba aku tadi nggak usah. Aku yang gede. Wow. Aku yang gede. Aku suka yang gede-gede. Coba ya Mbak, cicipin ya. Enak. Mbak Ida kalau setiap aku masak pasti enak. Gak pernah bilang gak enak gitu. Seleranya kan sama Mbak. Seleranya sama. Makan. Bismillah. Ini makanan langka di sini. Makanan mewah. Dessertnya beda, lebih ke kue ya kalau di sini. Maksudnya pisang tapi udah dijadiin kue gitu ya. Apel jadiin kue, semuanya jadiin kue. Betul. Rencana next project boleh dibocorin sedikit spoiler? Jadi selama aku tinggal di Hamburg kan kuliah tapi juga bersosialisasikan baik sama teman Indonesia, sama orang-orang Jerman sendiri, sama teman kerja misalnya, dan dapat banyak cerita migran lah, orang-orang yang pindah ke sini, bertahan di sini, bekerja, sukses di sini. Nah, cerita-cerita itu saya kumpulkan, saya tulis jadi cerita pendek. Nah, saya terbitkan dalam bentuk antologi cerita pendek. Nah, sayangnya judulnya masih rahasia nih, tunggu aja nanti pas bikin vlog berikutnya.
Oh ya, dalam beberapa bulan lagi. dalam 2 bulan mungkin. Kumpulan cerpen tentang orang-orang Indonesia yang bertahan tinggal di negeri jauh ini, di Jerman lah khususnya. Tapi itu bisa dilihat untuk nggak cuma orang Indonesia yang di sini, tapi secara keseluruhan orang Indonesia yang merantau lah, tapi merantau jauh gitu ke. Kan kita sebenarnya merantau kan kultur kita kan, Mbak. Orang-orang Sumatera juga merantau ke Jawa, orang Jawa merantau ke Kalimantan, tapi ini khusus yang orang Indonesia merantau ke Jerman misalnya. Kan masalahnya banyak, bahasa, budaya beda gitu. Terus dalam menjalin hubungan juga mungkin sulit, berteman sulit, masalah ekonomi, masalah pendidikan banyak. Rasisme juga banyak. Kekerasan kayak gitu. Nanti ceritanya tentang itu. Jadi dari pengalaman beberapa orang. Iya. Jadi nggak betul-betul berdasarkan kisah nyata, tapi terinspirasi gitu. Ceritanya. Jadi nanti akan diterbitkan Gramedia juga. Tahun ini berarti diterbitkan. Tunggu aja. Aku juga belum tahu kapan pastinya, karena sekarang baru tahap ngurusin cover. Cover kan penting kan, jadi. Oke, sukses loh Mbak. Makasih. Aku tuh senang banget ya kenal sama penulis. Karena dulu aku tuh dulu zaman SD itu suka nulis juga Mbak. Ya kan aku juga nulis skenario juga. Cuman kan kalau aku pikir nulis skenario sama nulis novel tuh beda. Ininya apa ya bahasanya tuh, tahap-tahapnya tuh beda gitu loh kayaknya. Skenario, film sama ini. Terus film yang basicnya novel juga beda. Itu tuh yang kayaknya lebih complicated. Kalau udah basic novel kan harus ngobrol sama yang punya buku, maunya gimana, kayak gitu-gitu kan. Lebih ribet gitu. Sorry. Terus dulu aku juga nyoba-nyoba nulis cerpen gitu, aku nggak tahu. Tapi aku lupa apakah aku kumpulin apa enggak gitu. Apakah bagus apa enggak, aku nggak tahu. Nulis gitu Mbak, dulu aku suka nulis diary gitu kayaknya. Nulis seneng. Iya, nulis aja. Dulu juga aku nggak pernah berpikir mau dibaca oleh banyak orang. Jadi tulis untuk diri sendiri. Kan kita senang tuh kalau kita punya pengalaman kita tulis, karena katanya kalau pengalaman berharga atau memori yang baik kalau nggak dituliskan itu hilang. Jadi kita tulis gitu. Jadi nggak apa-apa, aku juga dulu sukanya nulis diary, nulis cerita pakai pensil aja gitu. Lama-lama ya jadi hobi, jadi sekarang jadi kayak profesi misalnya kayak. Aku ada 2 naskah film. Sebenarnya aku waktu itu kepikiran kalau tak suruh Mbak Ida baca, kira-kira nggak apa-apa. Maksudnya, aduh, yang sekelas Mbak Ida gitu, nanti lihat iniku, skenarioku. Aku juga nggak bisa nulis skenario, makanya pasti aku juga excited pengen tahu gitu kan. Kayak drama kan cuma ada penunjuk lakunya gitu kan. Aku tuh kalau niat nulis ya Mbak, nulis skenario. Kalau film pendek itu kan antara 12 sampai 15 scene. Kalau film pendek. Kalau film itu kan tergantung berapa menit ya. Scene-nya tuh panjang atau pendek gitu. Kalau film panjang itu kan bisa 60 sampai 100 scene. Itu per scene-nya gitu loh. Nah itu 12 scene itu aku pernah nulis 2 hari aku Mbak. Nggak tidur aku. 2 hari. Karena kadang-kadang kalau udah telat, kadang-kadang kalau udah jeda sehari 2 hari udah apa ya gitu. Jadi kadang-kadang kalau udah nemu ide langsung aja udah. Betul. Dan harus nyambung. Nanti tinggal direvisi gitu aja. Karena kalau nulis setengah itu nanti untuk nemu moodnya lagi itu bakalan panjang banget Mbak. Nggak ada waktu, iya nggak sih Mbak? Sama. Aku juga kalau lagi dapet ide, kalau pas tempatnya nggak memungkinkan untuk nulis, misalnya bawa laptop atau nggak apa, aku tulis di handphone, di notes. Karena kalau nggak nanti hilang. Nanti kalau pas lagi mood lagi baru dikembangkan. Jadi kadang-kadang ide itu ya harus benar-benar Iya, nih handphone tuh ya ratusan. Kadang-kadang cuma 1 kalimat. Terus lihat, oh ini settingnya bagus ini, atau
kejadiannya bagus gitu. Kalau ada kejadian bagus, aku tulis, aku taruh di handphone. Suatu ketika aku pernah berangkat kerja naik bis, terus ada bisnya udah mau, pintunya udah nutup, udah mau berangkat, ada anak-anak naik berdiri di pintu. Supirnya marah, kamu masuk dong, aku nggak bisa tutup pintu. Enggak, ibuku belum masuk. Ya aku nggak peduli, ini jamnya, bisnya kan masuk. Dia diam aja di situ nungguin ibunya. Iya, ya Allah. Ibunya begitu masuk, dia masuk, walaupun dia omel-omelin sama supir, nggak peduli dia nunggu ibunya pokoknya sampai masuk itu. Wah, ini scene yang menarik. Nah, terus aku tulis tuh di handphone karena aku juga lagi di bis kan, supaya nggak lupa. Jadi besok mungkin bisa dikembangkan jadi cerita apa kayak gitu. Bagus ya. Itu kayak ini dong, kayak yang kemarin Semeru itu dong. Siapa? Di bencana itu kan? Semeru barusan. Iya, tahu aku. Sebulanan. Yang dia ibunya sakit. Terus dia disuruh pergi, dia kan harus lari semuanya kan, dievakuasi. Tapi dia nggak mau karena dia nggak ada yang bawa ibunya. Terus dianya mungkin juga nggak kuat untuk gendong-gendong ibunya. Terus akhirnya dia pasrah aja. Pas itu apa tuh namanya, awan panas itu datang, dia cuma meluk dia. Jadi pas ditemukan tuh dia lagi berpelukan sama ibu. Luar biasa. Makanya itu aku sedih banget ya. Mengharukan. Mengharukan cerita yang menarik nyata gitu loh. Iya. Itu kayak kalau di Jerman kan kayak gitu tadi, ibunya nungguin ibunya gitu ya, walaupun dimarah-marahin orang. Mbak Aida udah nonton filmku gak sih? Udah. Belum. Sebentar. Kan belum dikasih linknya. Apaan? Iya ya? Belum ya? Kan baru cerita doang. Masa sih? Iya, aku belum dikasih. Kan ada di channelku, nanti coba aku kasih lihat. Tolong ya kalian yang awal-awal yang pengen tahu aku bikin film kayak gimana, dan tolong komen di bawah judulnya, kontennya akhirnya setelah 5 tahun gitu, atau apa gitu. Judulnya nanti akhirnya setelah 5 tahun. Jadi aku ngebahas itu, 5 tahun yang lalu aku tuh dulu ke Festival Cannes bla 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 bla. Terus filmnya setelah aku menjelaskan. Udah sampai Cannes loh, bayangkan loh kan. Pasti filmnya bagus. Itu salah satu festival film yang sangat penting di dunia kan. Iya, itu salah satu kebanggaanku. Tapi entek Mbak duitnya. Tapi maksudnya habis tuh uangnya untuk kesana, tapi itu kan pengalaman sekali seumur hidup yang belum tentu bisa diulang lagi gitu. Iya kan Mbak? Kesempatan itu tuh, aku ketika masuk filmku ke Cannes itu tuh kesempatan yang gila. Waktu itu aku nggak ada duit, gimana ya caranya, ya Allah, aku sampai doa gimana caranya ya aku bisa ke Cannes tuh kan ya nggak cukup 30 juta dong Mbak. 30 juta. Itu masih di Indonesia atau dari sini? Masih di Indonesia. Wah, ya itu pencapaian itu. Masih di Indonesia. Terus gimana caranya gitu loh ke Cannes gitu. Padahal kurang sebulan itu tuh nggak ada cukup uang gitu untuk ke Cannes. Padahal ke Cannes itu kan luxury ya. Tempatnya luxury dan hotel-hotelnya pasti mahal-mahal, dan Eropanya aja udah mahal, apalagi Cannes. Aku pengen kerjasama, nggak kerjasama sih Mbak, kan aku pengen, ya itu yang aku pernah cerita ke Mbak Aida, aku pengen punya project bikin short film lagi, tapi yang tentang pendidikan, tentang lingkungan gitu. Kalau Mbak Aida ada ide apa tuh tentang lingkungan, tapi fiksi masih bisa, tapi pesan moralnya menjaga lingkungan yang kena gitu. Itu pengen tak bikin film, terus mungkin dikirim lagi ke Cannes. Insya Allah masuk lagi, dan kalaupun ada dana pengen di screening ke kampung-kampung. Jadi kayak kasih pendidikan ke orang-orang yang di desa-desa yang tidak tahu tentang bagaimana menjaga lingkungan gitu. Mulia banget. Waduh. Aku dukung itu, aku doain bagus itu. Itu salah satu mimpi, tujuan hidupku gitu loh Mbak. Jadi tujuan hidup tuh cita-citanya nggak cuman nyari uang gitu ya. Nyari uang untuk apa? Ada tujuannya. Nyari uang ya untuk kecukupan kita gitu, alhamdulillah. Kalaupun kita bisa berbuat untuk orang lain dan untuk lingkungan, bumi, dan kayaknya kalau kita ngomongin earth tuh kayaknya kadang-kadang orang tuh apa sih
sih gitu ya nggak sih? Art Ya, apa sih? harus. Tapi art itu kalau aku nganggapnya tuh kayak apa ya? Ya ini tempat kita berdiri gitu ya. Kita Kita kayaknya harus jaga ya, betul. kita nggak pernah nganggap ini sesuatu bentuk nyata, tapi kita tuh ada di dalamnya loh gitu. Kita tuh ada di dalam ini, itu kayak rumah kita juga gitu. Betul. Ya walaupun mungkin apa yang kita lakukan tuh tidak sebesar organisasi-organisasi, tapi memang harus mulai dari kita. Betul. Gaya banget aku ngomongnya, udah kayak Bu dosen gak sih? Udah kayak Bu dosen gak sih? Gayanya udah cepoyo gini. Udah kayak Bu dosen. Gaul kan. Aku seneng banget bisa Iya. ngobrol sama Mbak Ida lagi, bisa nyobain masakanku, main ke apartemenku, terus kita tadi nyobain hotpotku, macam-macam pokoknya. Moga-moga nanti aku bisa bikin konten sama Mbak Ida lagi next week. Naik sepeda atau tunggu buku barunya. Tunggu buku barunya, jangan lupa buku yang lama juga boleh dibeli loh, Jati Sabah sama Tanggul Ensa Dimin. Betul. Ya. Oke guys, terima kasih yang sudah ngikutin podcast sederhana ini. Podcastnya Mahmud. Terima kasih sudah ngikutin terus, terima kasih supportnya, terima kasih semua energi positifnya yang jadi satu di sini. Terima kasih, see you in my next vlog. Stay happy, stay healthy. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.